Silakan Akil Oman, baca aja. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواسع العظيم الجواد البر الرحيم خلق كل شيء فقدره وأنزل الشرع فيسره وهو الحكيم العليم بدأ الخلق وأنهاه وسير الفلك وأجراه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أحمده على ما أولى وهده وأشكره على ما وهب وأعطى وأشهد أنه لا إله إلا هو الملك العلي الأعلى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على المرسلين صلى الله عليه وعلى صحبه أبي بكر أفضل الصديقين ولا عمر المعروف بالقوة في الدين ولا عثمان المقتول ظلما بأيدي المجرمين ولا علي أقربها نسبا على اليقين ولا جميع آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan puasa sampai hari ini. Yang mana hari ini, qadarullah masyafa'al, ada salah satu teman kami di Madinah. Mungkin Ustadz Syafiq kenal, Ustadz kenal dengan Rizky Anugrah, Ustadz? Rizki? Rizky Anugrah, dulu pernah di STDI. Naam, naam, adhkuru. Nah, istrinya meninggal tadi saat di Madinah. Istrinya meninggal di Madinah dengan serangan jantung, qadarullah masyafa'al. Intinya, alhamdulillah kita harus tetap bersyukur. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berpuasa sampai hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan kajian, ada baiknya kita membacakan adab kajian online. Yang pertama, peserta wajib menampilkan namanya supaya mudah dikenali. Kalau tidak akan di-remove. Yang kedua, peserta wajib memute mikrofon aplikasi Zoom-nya pada saat kajian berlangsung. Yang ketiga, peserta tidak boleh bicara sendiri selama kajian berlangsung. Yang keempat, khusus peserta akhwat sebaiknya menonaktifkan mic dan kameranya ketika kajian berlangsung. Yang kelima, kajian akan dimulai setelah peserta memute mikrofon. Yang keenam, pada saat sesi tanya jawab, semua peserta boleh bertanya dengan tekan raise hand. Yang ketujuh, cara tekan raise hand, pilih menu more di sebelah pojok kanan bawah. Yang kedelapan, bila peserta pakai handphone merasa volumenya terlalu kecil, klik menu on speaker di pojok kiri atas. Kemudian terakhir silahkan untuk infak terbaik buat kajian. Yang pertama di Bank Mandiri dengan nomor rekening 131 000 1184 177 atau kirim BCA 777 070 9193 ataupun bisa juga di BNI Syariah dengan rekening 0527 542 504. Tambahkan angka 9 digit akhir. Semua rekening tersebut atas nama Hasan Taufik. Yang mana bisa dikonfirmasi ke nomor 0811 2238 732. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Intinya hari ini dengan kematian mendadak istri teman saya itu banyak memberikan pelajaran ketika kita memikirkannya. Dan kemudian pada saat ini kita bersama Al-Ustadz Syafiq Basalamah akan membahas tentang perjalanan setelah kematian. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina an-ni'am. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang terus-terusan
menganugerahkan nikmat kepada kita. Namun kebanyakan kita lupa sama nikmat Allah. Dan kebanyakan manusia, kata Allah Jalla Jalaluh, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Bicara kematian yang sejatinya kita semua memastikan akan peristiwa tersebut. Tapi terkadang kita tidak mempersiapkan diri untuk hidup setelah kematian. Di antara tanda-tanda kiamat, kathratu mautil fujah, banyaknya mati mendadak. Kalau orang sudah sakit, sudah lama berbaring, sudah opnam di rumah sakit, kemudian meninggal dunia, ya biasanya kematiannya memang sudah dinanti atau sudah diduga. Tapi seorang yang masih muda, yang tubuhnya kekar, gagah, ternyata datang kematian menjemput dia. Dan di akhir-akhir ini semakin banyak mati mendadak. Itu tanda-tanda kiamat semakin dekat. Kehidupan setelah kematian, kalau bicara setelah dia mati, ada kehidupan di alam barzakh. Penantian yang cukup panjang. Penantian yang penuh dengan nikmat atau penuh dengan azab. Sampai kelak ditiupkannya sangkakala, tanda habisnya umur dunia ini. Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, dia pernah berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala. Suatu hari aku bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba ada salah satu dari kalangan Ansar yang datang. Dia mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Dia berkata, wahai Rasulullah, orang mukmin yang manakah yang paling baik? Lalu beliau menjawab alaihi salatu wassalam, ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina akyas. Lalu dia bertanya yang kedua. Pertanyaan yang kedua mengatakan, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Kalau bicara kecerdasan ini sekarang mungkin ada tes IQ. Bisa diketahui itu. Oh, ini IQ-nya sekian, cerdas orang ini. Di atas rata-rata. Ketika beliau ditanya orang mukmin yang paling cerdas, Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas.
Orang yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Mereka yang paling baik persiapannya untuk setelah kematian. Itu orang cerdas. Itu orang-orang yang cerdas. Kalau sekadar memiliki IQ tinggi, kemudian mempersiapkan dengan IQ-nya dia berbagai teknologi, tapi dia lupa bahwa hasil karya dia, hasil kerja dia akan dia tinggalkan, dia bakal mati. Uang yang dia kumpulkan, yang dia himpun, semua akan ditinggalkan. Lalu dia tidak persiapan untuk yang setelah kematian, tuh orang bodoh. Yang cerdas, subhanallah jemaah. Ya, kalau dikatakan insya Allah 7 hari lagi kita akan berangkat meninggalkan kota ini, selama-lamanya kita nggak akan balik ke tempat ini. Perjalanan panjang, kira-kira kita akan menempuh 1000 km. Dan kita harus jalan kaki. Yang cerdas itu yang persiapan atau yang sibuk bangun rumahnya, yang sibuk memperbaiki mobilnya, udah tahu jalan kaki nanti, kasih tahu jalan kaki, dia perbaiki mobilnya, dia perbaiki motornya, sibuk menyelesaikan ya mungkin bangunan hotel yang dia hendak tempatin, sibuk dia. Menurut pandangan orang-orang, ini orang cerdas, Masya Allah, sukses, antum melihat nih. Setiap hari dia itu kerja semangat. Tapi ternyata dia tidak pernah memikirkan yang 7 hari lagi dia akan meninggalkan semua ini. Mana yang cerdas? Yang cerdas itu yang persiapan. Pakai ranselnya dia penuhin semua bekal. Jangan sampai 7 hari waktu berangkat ternyata dia nggak punya persiapan apa-apa. Maka jadilah orang yang cerdas. Kalau bicara kehidupan setelah kematian, kita akan berbicara tentang kehidupan yang panjang. Nggak cukup. Waktu yang hanya 1 jam. Dan di antara inti dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menekankan tentang keimanan kepada hari akhir. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi 3 pondasi. Beriman kepada hari akhir banyak didustakan oleh orang. Ada yang meragukannya. Padahal Allah berfirman di surat Ghafir ayat 59. Nah, surat Ghafir ayat 59. Minasyaitonir rajim. Inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Allah sebutkan walakinna aktsaran nas la yu'minun. Kita lihat kehidupan manusia. Kalau mereka beriman akan terjadinya kematian, kemudian nanti akan ada hari kebangkitan, maka gaya hidupnya akan berbeda. Makanya orang beriman tuh beda banget gayanya.
bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh. Beliau menerima kehidupan beliau ketika beliau nggak punya duit, ya beliau sering berpuasa. Ketika beliau dikasih rezeki banyak, beliau sering berbagi, bersedekah. Itu orang beriman. Nggak punya duit bukan ngeluh terus. Dikasih duit bukan foya-foya, lah. Nggak punya duit banyak puasa sunnah, dikasih duit banyak sedekah. Itu orang beriman. Tapi aktsarun nas la yu'minun. Nabi tidur di atas ranjang, di atas tempat tidur yang terbuat dari tikar yang membekas di perut Nabi dan punggungnya bergaris-garis. Lalu ketika ada sahabat yang mempermasalahkan hal itu, mereka mengingatkan Nabi SAW dengan Kaisar Romawi, dengan Raja Persia. Apa kata beliau? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa peduliku sama dunia ini? Aku di sini cuma sebentar. Seperti seorang musafir yang naik kendaraan, kemudian istirahat, singgah di bawah sebuah pohon. Berapa lama dia singgah? Dia tahu perjalanan dia panjang, nggak lama-lama dia singgah. Jamaah, antum pernah ngeliat orang di rest area 2 hari, 3 hari di rest area, sepekan di rest area? Ada. Yang ada mereka segera sebentar di sini. Ayo yang mau ke toilet, ayo yang mau makan, mau beli makanan, beli air, kita lanjut perjalanan. Kenapa? Ini tempatnya bagus, ayah. Kita bukan mau di sini, mau jalan kita. Bukan tempat kita ini. Walakinna aktsaran nas la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman. Di surat Yasin, di ayat 78 sampai 83, coba dibaca. Kita sering baca surat Yasin, banyak manusia suka baca surat Yasin, tapi kadangkala kita nggak ambil tuh pelajaran dari surat Yasin. Yang ada hadis yang mengatakan iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin buat orang-orang yang mau meninggal dunia. Walaupun hadis ini diperbincangkan kesahihannya oleh para ulama, tapi ada sesuatu yang sangat indah di surat Yasin yang setiap antum hatam, antum akan melewatinya. Tafadhal dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Yang artinya, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau
maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan bukanlah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu. Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Barakallahu fikum. Ada manusia yang sampai datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia ambil tulang, disebutkan namanya Al-As bin Wa'il, dihancurkan di depan Nabi lalu dilemparkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, amma yuhyil 'idham wa hiya ramim, ayuhyillah hadza ba'da ma ara. Apakah setelah hancur seperti ini Allah akan menghidupkannya kembali? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Na'am, yumituka Allah thumma yuhyika thumma yudkhiluka jahannam. Ya, Allah akan mematikanmu, kemudian akan menghidupkanmu, kemudian akan menjebloskanmu ke dalam api neraka. Apa yang sulit buat Allah Subhanahu wa taala? Kita melihat banyak kejadian di muka bumi ini. Masya Allah. Orang menghidupkan kompornya dengan kayu yang awalnya hijau, penuh dengan air. Kemudian tiba-tiba bisa mengeluarkan api. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apakah penciptaan kalian lebih susah dari penciptaan langit dan bumi? Jamaah rahimakumullah ya. Anak kadang-kala kalau lagi duduk sendiri di kamar ya, atau di perpustakaan ngelihat ada semut yang rombongan. Kadang-kala anak melihat ada nyamuk yang terbang, lihat ya Allah ya. Ini semut bisa bergerak, berjalan, tahu tempat asalnya. Dia pergi cari makan. Dan Allah bikin semut ini jutaan semut. Dimatikan oleh manusia. Nyamuk pun seperti itu. Dia bisa terbang. Ya Allah, Allah ala kulli syai'in qadir. Antum pernah melihat yang namanya laron. Bagaimana Allah ciptakan laron? Nanti bisa gerak ya, kemudian bisa terbang, nanti lepas sayapnya, nanti balik lagi dia. Allahu Akbar. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang dialog yang terjadi di dalam surga. Dialog ini sungguh menegangkan. Kalau kita di televisi kadang-kadang nonton dialog sama orang sukses, dia menceritakan perjuangan dia ya. Ada beberapa acara didatangkan fulan yang menjadi orang terkaya nomor sekian ya. Ditanya gimana kok bisa seperti ini seperti itu. Allah ceritakan tentang dialog penghuni surga. Gimana dia akhirnya bisa masuk surga. Apa sih yang kamu kerjakan? Apa yang memotivasi kamu? Allah ceritakan hal ini di surat Shafat ayat 50 sampai ayat 61. Naam, tafadhal. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون
فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. Yang artinya, lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Dia berkata, maukah kamu meninjau ke temanku itu? Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Maka apakah kita tidak akan mati? Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Barakallahu fikum. Tuh jemaah. Ketidakpercayaan hamba akan adanya kehidupan setelah kematian membuat dia malas beramal. Dia akan sibuk hiburan sana, hiburan sini. Kehidupan sehari-hari dia menampakkan bahwa dia sedang mengikuti syahwat nafsunya. Tapi yang beriman, dia akan bangun malam. Ini Ramadan yang tinggal dikit. Yang tinggal beberapa jam. Dia berusaha untuk beramal. Jangan sampai lepas Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni. Itulah yang mendorong dia untuk beramal. Kalau bicara bermulanya kiamat nanti, maka bermula dengan ditiupkannya sangkakala. Allah ceritakan detail kejadian itu. Kalau kita mau baca Al-Quran Karim, proses itu dijelaskan. Dan berapa banyak surat di dalam Al-Quran Karim yang berbincang tentang kiamat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Lalu mengatakan idza sama'un syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Allah ceritakan tentang kiamat. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadar. Terus coba kita lihat dari An-Nas, mundur tuh kita akan dapetin tuh surat-surat tentang terjadinya kiamat. Fa idza ja'atis sakha fa idza ja'atit tammatul kubra. Terus kita akan baca wal mursalati urfa, baca lagi la uqsimu biyaumil qiyamah,
Nanti ketemu lagi al-haqqatu mal-haqqah, ketemu sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ayat-ayat ini menunjukkan tentang bagaimana dahsyatnya kiamat, dan kita benar-benar harus persiapan untuk kehidupan. Akan dimulai dengan ditiupkannya sangkakala. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Haqqah ayat 14. Coba ayat 14, 15 dibaca. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. Yang artinya, dan diangkatlah bumi. Berarti ayat 13, Ustaz Luqman, ayat 13 dibaca juga. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Subhanallah, Israfil, dia memegang sangkakala yang besar sekali, yang Nabi SAW bercerita sejak diciptakan Israfil itu menunggu. Matanya seperti bintang yang cerah menengadah ke arsy Allah Azza wa Jalla. Dia menanti kapan diperintahkan untuk meniupkan sangkakala, karena nggak ada yang tahu kapan terjadi. Dan tatkala ditiupkan sangkakala yang pertama, bumi, gunung-gunung dicabut dari tempatnya, kemudian dihantamkan jamaah. Gimana kira-kira kondisinya jamaah? Kalau gunung bergerak saja, gunung meletus aja, itu menyebabkan kepanikan manusia. Gimana kalau gunung-gunungnya ini dicabutin terus dihantamkan, dibenturkan sekali benturan? Pada hari itu terjadi kiamat. Maka Allah katakan tentang hari itu, benar-benar hari yang menakutkan. Semuanya hancur lebur, gunung-gunung berterbangan, bintang-bintang bertabrakan, bumi menjadi satu hamparan rata. Mau lari kemana? Engkau punya, ya kalau sekarang kita lihat ya, kadangkala ada orang yang mau ditangkap KPK bisa lari, gak ketahuan di mana tempatnya, atau pencuri lari gak ketahuan tempatnya. Nanti mau lari kemana engkau? Pada hari itu Allah mengatakan yaqulul insan yauma idzin ainal mafar. Manusia akan berkata pada hari itu, kemana tempat berlari? Kalla la wazar. Nggak ada. Mau berlindung di mana engkau? Kepastian itu akan datang. Kapan akan terjadi? Nggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan ya kiamat itu tinggal beberapa tahun lagi. Umur umat Islam tinggal 1500 tahun lagi. Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Tanda-tandanya ada, na'am. Tapi kapan terjadi? Wallahu a'lam. Nabi SAW tidak tahu. Nabi kita SAW. Maka jangan sampai kita umatnya merasa tahu. Oh, kira-kira tinggal sekian lagi. Enggak, sudah. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surah Al-A'raf ayat 187.
Surah Al-A'raf ayat 187. نعم تفضل. تفضل أستاذ القلمان. Afwan, Ustaz, lupa nyalain mic. نعم. طيب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Jadi nanti kiamat terjadi itu bukan dalam kondisi orang sudah nunggu ya, orang di rumahnya, karena dampak dari informasi tentang dekatnya kiamat ini itu jangan sampai membuat kita malas beramal, malas berbuat, jadi paranoid. Ntar lagi kiamat Ustaz, katanya Ustaz Fulan udah tinggal berapa lama lagi, ntar lagi Dajjal keluar ini itu. Nah, tanda-tanda itu yang kecil-kecil sudah keluar. Tanda-tanda yang besar akan keluar, menunjukkan dekatnya kiamat. Tapi tetap nggak ada yang tahu. Setelah turunnya Dajjal, kapan kiamat? Nggak ada yang tahu kapan. Setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kapan berapa hari lagi kiamat? Nggak ada yang tahu. Sehingga Nabi SAW menjelaskan bahwa kiamat terjadi itu pasar masih buka. Pasar masih buka. Orang itu ada yang sedang tawar-tawaran tahu-tahu kiamat. Ada orang yang sedang memperbaiki kolam airnya. Dia ingin mengairin kebunnya, dia perbaikin, dia semen tuh. Tahu-tahu kiamat terjadi. Supaya kita tahu, bukan berarti ketika tanda-tanda besar semakin tiba, orang itu kemudian di rumahnya masing-masing nunggu kiamat, persiapan, bentar lagi udah kiamat. Nggak ada. Allah benar-benar sebutkan, la yujalliha liwaktiha illahu. Nabi SAW tidak tahu. Nggak tahu beliau SAW. Kalau harinya, nah, harinya hari Jumat. Dan ketika kiamat terjadi, semuanya akan mati. Makanya nanti ketika manusia dibangkitkan, mereka akan mengatakan, memba'athana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita? Ayat ini digunakan oleh sebagian orang untuk menafikan adanya azab kubur. Enggak. Mereka mengatakan dari tempat tidur kami. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya hancur kecuali Allah Azza wa Jalla. Ketika semua malaikat mati, sampai malaikat pencabut nyawa pun mati.
Disitulah manusia ada masa mereka tertidur. Nggak ada yang menyiksa mereka. Untuk mendapatkan siksaan lagi nanti. Karena sangkakala akan ditiupkan 2 kali menurut pendapat yang rajih. Ada yang mengatakan 3 kali. Berapa lama antara satu tiupan dengan tiupan kebangkitan? Tiupan kehancuran yang menandakan berakhirnya kehidupan. Kemudian tiupan yang kedua yang menandakan bermulanya kehidupan kembali. Di mana Israfil menjadi makhluk yang pertama dihidupkan oleh Allah Azza wa Jal untuk dia meniupkan sangkakala. Jamaah, anak ini sampai bingung gimana mau bahas sesuatu yang panjang dalam waktu yang ringkas. Tapi yang jelas proses dibangkitkannya manusia itu akan Allah kirimkan air hujan nantinya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thumma yunzilullahu mataran ka'annahu tallu awidh-dhillu syakarawi fatambutu minhu ajsadul nas." Kemudian Allah menurunkan hujan seperti gerimis atau seperti naungan. Maka tumbuhlah jasad-jasad manusia karenanya. Jadi semua tubuh manusia ini akan hancur. Yang tersisa itu hanya ya sedikit tulang ekor dia. Itu yang akan tersisa. Ketika manusia itu dibakar pun jadi debu, nanti abunya itu akan hilang semua, tinggal satu partikel yang tidak akan hilang. Di sanalah akan Allah kirimkan hujan. Allah sering mencontohkan kebangkitan manusia itu dengan air hujan. Kita tahu negeri yang mati, bagaimana tahu-tahu jadi hijau kembali. Kering, kerontang. Nggak ada rumput satu pun nggak ada. Bagaimana bisa hidup itu rumput? Allah turunkan hujan. Dan nanti pun Allah akan turunkan hujan. Disebutkan bahwasanya air hujan itu dari bawah arsy Allah Azza wa Jal, yumni kamani rijal, yang dia memancar bagaikan air mani seorang laki-laki. Memancar, sehingga dari sanalah tumbuh manusia ini jamaah. Proses tumbuh itu berapa hari? Wallahu a'lam. Kemudian setelah jasadnya itu utuh kembali, tulangnya utuh, dagingnya utuh kembali, di sini Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan tiupan yang kedua. Dalam hadis riwayat Ahmad, Allah mengatakan, "Tsumma yakumu malakun bisur bainas sama'i wal ardi fayanfukhu fihi." Kemudian bangkitlah seorang malaikat dengan sangkakala. Sangkakala itu artinya tulang yang besar yang bisa mengeluarkan suara, bukan trompet, tapi bukan tulang, tanduk. Anak kok bilang tulang, tanduk. Kemudian dia tiup. Fayanfukhu fi. Kemudian ditiupkan. Ketika ditiupkan, Allah mengatakan, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Kemudian sangkakala ditiupkan sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Itu jamaah, ketika sangkakala ditiupkan, ruh manusia itu yang jumlahnya miliaran berterbangan menuju ke jasadnya masing-masing. Masuk ke jasadnya, nggak ada yang salah. Yang akan masuk ke tubuh ana adalah ruh ana. Yang akan masuk ke tubuh antum adalah ruh antum. Bagaimana ruh itu dikumpulkan, kemudian ditiupkan untuk berterbangan menuju jasad mereka. Yang pertama dibangkitkan adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang memang bumi itu tidak memakan jasadnya. Kalau tadi yang hancur, maka akan tumbuh. Sedangkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bumi tidak memakan jasad beliau.
Kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ard. Aku adalah yang paling mulia, aku adalah sayyidnya anak manusia. Dan aku adalah orang yang pertama bumi akan terbelah untuknya. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa. Aku orang yang pertama akan memberikan syafaat, yang akan diterima syafaatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Di riwayat lain Nabi SAW mengatakan, inni awwalu man yarfa'u ra'sahu ba'da nafkhatil akhirah. Aku orang yang pertama yang mengangkat kepalanya ketika tiupan yang terakhir. Taib. Akhirnya manusia bangkit dari kuburnya dalam kondisi bugil. Walaupun selama hidup ini engkau memiliki pabrik konveksi, engkau memiliki harta yang banyak, di lemarimu penuh dengan pakaian, tapi engkau sebagaimana mati, telanjang, dikuburkan, dan nanti pakaian atau kain kafan itu akan dimakan belatung, akan hancur, maka engkau akan dibangkitkan dalam kondisi bugil, telanjang, belum disunat, tanpa alas kaki, bergerak menuju ke padang mahsyar. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengarkan hadis itu, ia berkata, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ya Rasulullah, pada hari itu laki-laki, perempuan bersama-sama, sebagian melihat kepada sebagian yang lainnya. Antum kalau ngelihat ada perempuan telanjang keluar dari kamar mandinya telanjang, antum akan melihat dia. Tapi kalau ada perempuan keluar dari rumahnya telanjang dalam kondisi gempa, apakah antum akan peduli dengan perempuan tersebut, atau antum akan lari juga sekencang antum karena takut dengan gempa yang terjadi? Maka Nabi SAW menjelaskan kepada Aisyah, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyahummahum dhalik. Wahai Aisyah, kondisinya lebih menakutkan pada waktu itu daripada mereka mau berpikir melihat orang. Orang itu berpikir dirinya telanjang, dia terbelalak. Setelah ribuan tahun dia di alam kubur, dibangkitkan dia. Maka dia benar-benar ketakutan pada waktu itu. Dan orang yang takut tidak akan kepikiran untuk melihat kanan kiri. Yang ada adalah nafsi, nafsi. Nggak ada, mereka akan melihat satu sama lain. Lalu mereka diberi pakaian. Sampainya padang mahsyar, mereka dikasih pakaian. Dan yang pertama dapat pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ulama ketika menjelaskan kenapa kok Nabi Ibrahim yang pertama akan mendapatkan pakaian, sebagian ulama menyebutkan ada 3 kemungkinan Nabi Ibrahim menjadi orang yang pertama dapat pakaian. Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disegerakan pakaian buat beliau. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya beliau ketika hendak dilemparkan ke api, beliau itu ditelanjangi oleh kaum. Cukup telanjang yang pertama di dunia itu buat beliau dilihat oleh manusia. Maka Allah Azza wa Jal jadikan dia orang yang pertama pakai baju. Tidak ada yang terdengar pada waktu itu kecuali suara telapak kaki dan suara bisikan. Semua ketakutan. Mereka bagaikan belalang yang bertebaran. Antum melihat belalang itu
ketika terbang banyak sekali. Mata mereka terbelalak dan kondisi menunduk. Orang terbelalak bukan lihat ke atas. Dia ke bawah berjalan kaki, melihat kakinya berjalan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Qamar ayat 7 dan 8. Silakan dibaca. Ustaz, boleh diulang sedikit? Al-Qamar ayat 7 8. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير, yang artinya pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Barakallahu fikum. Jadi proses ketika keluar dari kuburan itu nggak beraturan mereka. Seperti belalang yang berterbangan yang kadang-kadang tabrak sini, ketakutan mereka. Setelah ada yang memanggil, di sini mereka kemudian berjalan secara beraturan menuju yang memanggil. Namanya orang dipanggil, mulai ada rasa takut. Orang-orang kafir mengatakan hadza yaumun asir. Ini benar-benar hari yang sulit. Adapun orang-orang yang bertakwa, dia setelah dikeluarkan dari kuburannya, setelah dipanggil, mereka akan naik kendaraan. Nggak berjalan kaki lagi mereka. Setelah dikasih pakaian, dinaikkan kendaraan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ingatlah pada hari ini, surat Maryam ya, ayat 85-86. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada yang Maha Pemurah sebagai utusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Disebutkan oleh Ibnu Hajar yang namanya orang terhormat, dia akan dimuliakan. Kalau antum lihat yang namanya tamu negara, ketika turun dari pesawat disediakan mobil yang paling mewah, kendaraan yang paling indah. Disebutkan tuh orang-orang bertakwa akan naik unta-unta yang indah sekali. Cukup kelelahan mereka di dunia. Ahibati fillah, kondisi orang yang dibangkitkan berbeda-beda. Kalau di dunia, kondisi yang kita lihat ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang sehat, ada yang sakit, macam-macam lah kondisi manusia. Kalau bicara secara ekonomi, secara fisik ya, secara jabatan, macam-macam lah mereka. Tapi pembagian di dunia itu bukan berdasarkan amal. Jadi nggak ada lagi istilah, nih orang sukses, oh karena amalannya. Nih orang bangkrut karena amalannya. Oh nih orang bisa menjabat jadi presiden karena amalannya, nggak ada. Di dunia ini, pembagian Allah akan jabatan, akan harta, akan fisik, itu sesuai dengan ujian yang Allah berikan. Bukan sesuai dengan amalannya. Tapi nanti di akhirat itu semua sesuai dengan amalannya. Orang yang mati syahid akan dibangkitkan dalam kondisi darah itu ada di tubuhnya. Warnanya warna darah, tapi aromanya aroma misik. Jadi orang-orang pada kelihatan, oh ini yang mati syahid. Yang berihram
mati dalam kondisi berihram, akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Ketika ada sahabat yang meninggal pada musim haji bersama Nabi SAW di Mina, dia terjatuh dari ontanya, kemudian Nabi menyuruh orang itu untuk dikafani dalam baju ihramnya, tidak boleh dikenakan parfum dan tidak boleh ditutup kepalanya. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Yang lainnya pada kebingungan, terbelalak, menunduk. Yang ini mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka yang memiliki istri lebih dari satu, kemudian tidak berlaku adil, akan dibangkitkan dalam kondisi seperti orang yang stroke. Separuh tubuhnya itu lumpuh. Dia seret rusuknya itu. Semua akan nampak amalan-amalan kita. Yang menggelapkan tanah, ambil tanah, curi sapi, apalah dia ambil. Nanti akan digendong itu jamaah. Tanah itu akan dipikul sama dia. Sehingga orang-orang sudah sampai dia keberatan. Ada yang mikul kambing. Yang kambing itu mengembik. Ada yang mikul sapi. Orang kata, oh ada fulan, ternyata malingnya selama ini. Tetangga anak sendiri. Semuanya akan dibuka. Yang minta-minta pengemis nih, buat para pengemis. Di dalam agama kita boleh mengemis. Bahkan di harta orang kaya itu, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Buat mereka orang miskin yang minta-minta dan yang tidak minta-minta. Namun ternyata mengemis itu hukumnya haram kalau engkau bukan orang miskin yang memang tidak mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau profesinya pengemis, hati-hati. Engkau akan dibangkitkan. Ketika orang-orang dibangkitkan kembali sempurna wajahnya, Nabi SAW mengatakan buat pengemis yang tidak hak, yang punya hak untuk mengemis, yub'atsu yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atul lahmin. Tengkorak wajah dia. Sejak di padang mahsyar keluar dari kuburnya, sudah nggak ada daging mukanya itu. Jadi kalau istilah di dunia itu, kalau orang suruh minta-minta, aduh, ana mau taruh di mana wajah ana, malu dia. Ini orang nggak malu di dunia, minta-minta, padahal dia nggak berhak untuk meminta. Maka nanti wajahmu mau ditaruh di mana? Nggak ada dagingnya wajah. Yang sombong akan dibangkitkan kadzar seperti semut-semut yang kecil berwajah manusia. Kecil dia. Karena orang sombong itu merasa besar, maka dibangkitkan kecil. Manusia kerdil seperti semut, kata Nabi SAW. Ahibati fillah. Ya, mereka digiring ke padang mahsyar. Setelah keluar dari kuburannya, padang mahsyar itu kata Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala ardin bayda afra ka qursatin naqi. Qala Sahal aw ghairuhu laysa fiha ma'lamun li ahad. Umat manusia akan digiring pada hari kiamat ke padang mahsyar, sebuah medan yang luas. Tanahnya berwarna putih seperti bundaran roti yang bersih. Sahal mengatakan tidak ada di sana tanda bagi seorang pun. Nggak ada lagi. Oh, ini bekas rumah ana dulu. Oh, ana dulu tinggal di sini. Nggak ada. Tempatnya sudah rata sama tanah semuanya. Di situ orang akan menanti.
Sehari sama dengan hitungan 50.000 tahun. Wallahi jamaah, kita kalau suruh nunggu, antum suruh nunggu dokter yang dikatakan dokternya sedang operasi, nggak tahu kapan selesai. Antum nunggu dalam kondisi antum sakit, antum akan cemas, panik. Ya, orang-orang akan panik. Wa subhanallah, pada waktu masa penantian itu matahari mendekat. Manusia akan mandi berkeringat. Bahkan ada yang tenggelam di dalam keringatnya. Semua sesuai dengan amalannya. Dan pada hari itu, yauma la dhilla illa dhilluh. Orang semua kepanasan. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tudna syams yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Pada hari kiamat matahari akan didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. 1 mil ini bukan milnya celak, tapi mil jarak. Ya kira-kira 1,5 kilo. Oh, mana mungkin Ustaz? Ini mentari aja yang jauh, kalau kita berjemur gosong kita. Sahabat Nabi beriman. Sebagaimana dibangkitkannya manusia yang katamu nggak mungkin, kemudian jadi mungkin dan terjadi. Matahari pun didekatkan oleh Allah karena Allah yang menciptakan matahari. Allah hanya menginginkan manusia tersiksa sesuai dengan amalan mereka, menunjukkan kepada mereka. Hatta takuna minhum kamiqdari mil fayakunun nas ala qadri a'malihim fil ardh. Manusia pada waktu itu sesuai dengan kadar amalan mereka di dalam keringat-keringat mereka. Miliaran manusia berkumpul satu tempat, tapi keringatnya berbeda-beda. Kalau yang namanya banjir, kita lihat biasanya rata, semua akan terkena. Tapi ternyata ini sesuai dengan amalannya. Ada yang keringatnya hanya sampai ke mata kakinya. Sampai mata kaki. Dia berkeringat juga. Seperti berada dalam akuarium. Sampai mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Ada yang sampai lututnya. Ada yang sampai pinggulnya. Ada yang tenggelam dalam keringatnya. Ketika itu dia melihat tetangganya nggak tenggelam, dia lihat keringat tetangganya cuma sampai ke mata kakinya. Bagaimana dia teriak-teriak? Semua sesuai dengan amalannya. Ada yang sampai ke mulutnya tenggelam dalam keringatnya. Ahibati fillah. Setelah itu manusia akan kehausan. Mereka cari minum. Maka disitulah diperkenankan manusia untuk berangkat ke telaga para nabi, di mana semua nabi punya telaga buat umatnya. Tapi ternyata ada orang-orang yang nggak bisa minum dari telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaga Nabi itu bentuknya persegi 4, kotak persegi 4. Luasnya 1 bulan kali 1 bulan. Perjalanan onta 1 bulan itu panjang lebarnya sama. Seperti apa? Wallahu a'lam. Perjalanan 1 bulan itu dulu dari Mekah ke Syam mungkin hampir 1000 kilometer. Lokasinya di mana? Ya di bumi tetap, tapi yang sudah berganti. Ada ceretnya di sana banyak, nggak perlu berebut orang minum dari sana. Sebanyak dan segemerlap bintang-bintang di langit.
Jadi bukan banyak, indah juga. Airnya seputih susu. Masya Allah ya. Kita itu kalau minum air, anak kadang-kala ketika memahami hadis ini, ternyata kita di bahasa Indonesia, ketika ditanya, kamu mau minum air? Iya, air apa? Air putih. Air putih. Padahal airnya bening, tapi putih. Maka disebutkan, airnya seputih susu, sewangi misik, bersumber dari air sungai Al-Kautsar yang ada di surga Allah. Itu nyumber, ada talangnya 2, nyumberin telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Man syariba minha fala yadhma abada. Yang bisa minum di sana nggak akan kehausan untuk selanjutnya. Selama-lamanya udah nggak ada kehausan. Tapi ternyata ada umat Islam yang nggak boleh minum. Padahal Nabi nungguin. Nabi mengatakan, ana faratukum fil haud, atau ana faratukum alal haud. Aku akan mendahului kalian sampai ke telaga, dan aku yang akan melayani kalian di telaga. Dan Nabi akan kenal sama umatnya dari apa? Dari bekas wudhu mereka. Akan menampakkan cahaya. Kemudian sebagian umat Nabi yang datang, ya Nabi lihat orang datang berbondong-bondong. Tapi ternyata ada yang nggak boleh minum sama malaikat. Padahal itu telaganya Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengaku followernya Muhammad SAW. Ingat, akan ada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW yang dihalangi dari sana. Dikarenakan mereka tidak istiqamah mengikuti Rasul SAW. Atau mereka hanya pura-pura mengikuti Nabi SAW. Nabi mengatakan, ala la yudhadanna rijalun an haudi kama yudhadul ba'irud dal. Kalau ada beberapa orang yang dihalau dari telagaku sebagaimana dihalaunya onta yang kesasar. Kita punya kolam tempat minum, tahu-tahu ada onta kesasar, mau minum di sini dihalau, nggak boleh. Ini punya ontaku. Ketika dihalau, Rasulullah SAW mengatakan, unadihim ala halumma. Nabi berteriak mengatakan, ayo ke sini, ke sini. Fayuqalu innahum qad baddalu ba'dak. Mereka sudah berubah, mereka berganti setelah engkau mati, mereka lain udah. Maka Nabi SAW mengatakan, suhkan, suhkan, sana jauh, sudah jauh, jauh. Jangan dekat-dekat sini. Maka kalau antum tidak ingin dihalau dari telaga Rasul SAW, antum harus belajar apa saja amalan yang perlu kita lakukan supaya kita tidak dihalau dari telaga Nabi SAW. Selesai minum di telaga, nunggu lagi mereka. Panik. Karena penantian itu tidak jelas. Kalau nunggu dikatakan ya 2 hari lagi, orang langsung dikatakan, langsung hatinya itu lapang. Ketika dikatakan insya Allah paketnya 2 hari lagi datang, alhamdulillah. Karena ada kepastian. Tapi nunggu tanpa kepastian di 1 hari yang sama dengan 50.000 tahun, maka akhirnya mereka mencari syafaat. Mereka ingin minta kepada Allah supaya langsung ada keputusan. Antum tahu orang yang ditahan lebih enak di mana? Orang yang dalam tahanan polisi yang menunggu persidangan atau orang yang sudah dipenjara? Anda pernah sampaikan kepada kawan-kawan, kalau mau ceramah itu lebih baik engkau ceramah di tahanan polisi daripada di penjara. Kenapa? Orang yang di tahanan polisi itu orang yang sedang tidak jelas keputusan mereka. Mereka bingung, bisa jadi divonis 2 tahun, bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 15 tahun, bisa jadi divonis bebas, nggak tahu dia. Kebingungan ini membuat dia akan mudah mendapatkan nasihat. Tapi orang kalau sudah di dalam penjara, itu sudah tenang. Kenapa? Karena sudah tahu keputusannya. Oh, udah diputusin sekian. Makanya ketika orang dalam masa tahanan menanti keputusan, mereka datang menjumpai para nabi meminta syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan.
datang kepada Nabi Nuh juga berlepas diri, datang kepada Nabi Ibrahim mengatakan enggak, aku nggak bisa bantuin kalian. Mereka datang ke Nabi Musa juga mengangkat tangan, enggak. Datanglah kepada Nabi Isa, datang ke Nabi Isa, enggak, kata Nabi Isa, enggak, aku nggak bisa untuk itu. Terus siapa? Alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang menjumpai Rasul SAW. Ketika orang-orang itu datang, Nabi mengatakan, Analaha itu milikku, kata Nabi. Aku memang untuk itu. Ketika miliaran manusia nggak mampu membantu, muncul Nabi Muhammad SAW. Maqaman mahmuda. Di mana beliau akan berdiri, memuji Allah. Sujud beliau di bawah arsy Allah Azza wa Jal, kemudian memuji Allah Azza wa Jal, kemudian dipersilahkan untuk mengangkat kepalanya. Allah mengatakan kepada beliau, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Maka mulailah hisab. Sidang dimulai dengan dialog dan penyidikan. Ada BAP, ada tanya jawab, manusia ngeyel, ya. Saksi-saksi didatangkan. Nah, karena dia nggak percaya, enggak, aku nggak melakukan itu, ya udah, datangkan saksi-saksi. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan datanglah tiap-tiap manusia bersamanya seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Dibawa untuk disidang. Ini yang jadi saksi, yang mencatat amalan dia yang tidak pernah berpisah dengan dia. Ahibati fillah, ketika orang ini nggak mau persaksian dari malaikat, dia mengatakan enggak, aku nggak mau saksi dari yang lainnya. Aku mau saksi dari diriku sendiri. Ya sudah, engkau mau saksi dari dirimu sendiri. Sudah, kasih saksi sama Allah Azza wa Jal. Di surat Fussilat ayat 21. Surat Fussilat ayat 21. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Yang artinya, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Barakallahu fikum. Pendengaran akan menjadi saksi, mata akan bersaksi, kulit pun akan bersaksi. Maka tatkala engkau sendirian, kau merasa tidak ada yang menyaksikanmu ketika berbuat dosa, engkau lolos dari tangkapan polisi sampai mati, engkau tidak dihukum. Ingat, akan ada hisab. Ahibati fillah, sebagian umat tidak ada hisabnya. Nah, sebagian umat tidak ada hisab. Maka semoga kita termasuk yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada ard, tetap ada. Ada ard itu dia tidak dihisab. Dia ditampakkan, ini kau berbuat ini, oh iya, set, langsung masuk surga. Tapi yang dihisab, man nuqishal hisab udzib. Yang diajak hitung-hitungan sama Allah Azza wa Jalla, maka dia akan disiksa. Ada orang-orang yang langsung masuk surga tanpa hisab, ada yang hisabnya ringan, ada yang hisabnya berat. Ada 3 tempat di mana hamba tidak ingat kecuali dirinya sendiri. Nanti di padang mahsyar itu kita masih ingat nggak? Ana ingat sama abah ana, sama ibu ana, sama anak-anak, ya, sama kawan. Subhanallah. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, amma fi thalathati mawatin fala.
yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat, orang itu tidak akan mengingat seorang pun. Dia hanya mengingat dirinya. Yang pertama, indal mizan, ketika ditimbang. Ketika dia proses penimbangan amalan, dia hanya ingat sama dirinya. Sampai dia tahu berat kebaikan atau berat keburukan. Ketika pembagian rapot, orang-orang juga lupa sama orang lain. Yang dia ingat cuma sama rapotnya dia. Sampai dia tahu pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri dia mengambil rapotnya. Dan ketika melewati sirat, manusia juga tidak akan ingat kepada siapapun sampai dia selamat, baru dia ingat kembali. Ahibati fillah, orang-orang dalam proses hisab yang panjang ini, dalam pembagian rapot nantinya, setelah hitung-hitungan ya, kemudian dikasih rapotnya, orang itu dalam kondisi duduk di lututnya, takut mereka. Wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Semua orang akan dipanggil mengambil rapotnya masing-masing. Lembaga orang semua sesuai dengan amalannya, bukan karena lumpuh tangan kanannya, enggak. Amalan dia yang menetapkan nanti bagaimana dia menerima kitab tersebut. Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha'umuqra'u kitabiyah. Yang dapat dengan tangan kanannya, dia akan mengatakan, baca bukuku. Setelah dia dapat dia ingat apa yang dulu mungkin suka mengolok-olokkan, dibaca bukuku, dibaca kitabku nih, baca rapotku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku yakin akan dihisab. Adapun yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, andai kata aku enggak dapat kitabku ini, aku enggak tahu dengan isinya. Ya laitaha qanatil qadhiyah, dia berharap kematian menyelesaikan segala-galanya. Ma aghna anni maliya, hartaku enggak berguna buat aku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku, jabatanku, pangkatku sama sekali enggak ada manfaatnya buat aku. Nanti akan terjadi seperti itu di padang mahsyar, jemaah. Kemudian sidang dilanjutkan ya, setelah dapat buku masing-masing ada mizan, ditimbang lagi. Kalau hisab hitung-hitungan berapa jumlahnya ini itu macam-macam, kemudian nanti di bagian kitabnya, kemudian setelah itu akan ditimbang. Yang ditimbang orangnya ditimbang, kitabnya ditimbang, amalannya ditimbang. Semua akan ditimbang. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat, yang adil. Maka tidaklah dirugikan seorang pun, sedikit pun nggak ada yang akan dirugikan. Dan jika amalan dia seberat biji sawi pun kami akan datangkan untuk ditimbang, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Akan tampak nih, ketika timbangan itu akan tampak kualitas dan kuantitas. Antum melihat punya amalan banyak, oh ana sholat Ustaz, ana punya sodako, ana pernah bangun masjid 3. Ya, nanti akan dihisap, didatangkan nih 3 masjid, Masya Allah, ditaruh. Memang betul kau bangun masjid, ditaruh di timbangan. Bisa berat, bisa ringan, tergantung niatmu. Kalau ternyata ria, maka akan seperti kapas yang gak ada bobotnya, bahkan berubah jadi dosa. Maka kita perlu peduli bukan hanya dengan banyaknya amalan, tapi kualitas amalan kita. Ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dengan timbangan itu ketahuan balasannya seperti apa. Dia beramal, sholat, alhamdulillah. Sholatnya berapa? Alhamdulillah, ana nggak pernah meninggalkan sholat, ditimbang. Tapi kan ada yang sholatnya cuma pahalanya 10%, cuma 20%. Kalau jumlah sholatnya oke, sesuai. Tapi ditimbang akan kelihatan. Oh ternyata sholatnya
nggak berkualitas. Terawih, Masya Allah, anak terawih Ustaz, berapa? 11 rakaat, anak terawih 23 rakaat, anak terawih 37 rakaat, timbang nanti terawihnya. Nih ada orang terawih 7 rakaat ditimbang juga. Kalau bicara jumlah, menang yang ini, jumlahnya lebih banyak, tapi ditimbang nanti. Kualitasnya akan ketahuan. Bukan cuma jumlahnya. Ahibati fillah, nggak ada lagi alasan sudah. Ketika udah ditimbang, mau punya alasan apa? Tadi udah di BAP, udah selesai. Saksi udah didatangkan saksinya, udah disidang, udah dikasih rapotnya. Kemudian udah ditimbang, mau punya alasan apa? Nggak ada lagi alasan manusia. Proses keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan kepada mereka. Setelah itu, ya kalau bicara manusia ingin menebus dirinya, mereka digiring menuju ke neraka untuk melewatin sirat. Di situ ada kegelapan, maka dibagikan cahaya pada waktu itu. Kemudian cahaya yang akan didapat oleh manusia sesuai dengan amalannya. Lalu mereka menuju ke sirat. Ya Allah jemaah, kalau bicara sirat ini, sebelum ke sirat itu manusia akan dikelompokkan. Pencuri sama pencuri, maling sama maling, ya, ustadz sama ustadz, ya, pelacur sama pelacur. Udah dikelompokkan mereka sesuai dengan profesi mereka nantinya. Kemudian dikasih kegelapan untuk menampakkan cahaya orang-orang yang beriman, untuk memisahkan antara orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu mereka menuju ke sirat, dan sirat ini berada di atas neraka jahanam. Semuanya akan melewati sirat. Jadi kalau ada istilah, oh semua bakal masuk neraka baru masuk surga. Semua akan melewati neraka jahanam. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Semua akan melewati sirat jemaah. Kecuali orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka ngelewatin neraka bukan ngelewatin sirat, mereka langsung nyemplung ke neraka. Na'udzubillah minan nar. Adapun orang-orang beriman, para nabi pun akan melewati neraka jahanam, tapi melalui jembatan di sana. Dan itu untuk menyempurnakan nikmat. Ketika mereka tahu selamat dari azab yang seperti itu, semakin sempurna nikmat yang mereka rasakan. Dan berjalan di atas sirat itu bukan karena keahlian. Jangan dipikir orang yang ahli sirkus, ya, kemudian dia akan lebih enak karena ya katanya licin, bias menggelincirkan, dikatakan lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut, ada pengait-pengaitnya. Antum melewatin itu dengan amalan kita di muka bumi, bukan dengan kecerdasan, tapi dengan amalan kita. Dan Nabi SAW berdoa, Allahumma sallim sallim. Para nabi juga berdoa, amalan-amalan akan datang memberikan syafaat. Haibati fillah, kalau bicara amalan memberikan syafaat, ya, Rasul SAW menyebutkan tentang orang yang melewati neraka jahanam ini. Beliau mengatakan tentang 3 jenis manusia. Ada yang pertama yang selamat tanpa terkena api sedikit pun, sama sekali. Yang kedua, ada orang yang terkena api, lecet-lecet. Dia selamat tapi lecet-lecet, sesuai dengan amalan. Yang ketiga, lewat kemudian dia jatuh ke dalam api neraka. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari api neraka jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma. Perbanyak sedekah. Masih ada waktu nih untuk banyak-banyak sedekah jemaah. Kita masih hidup. Karena suatu saat semua yang kau kumpulkan akan kau tinggalkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ustaz Lukman, kayaknya nggak ada pertanyaan Ustaz Lukman, karena temanya ini terlalu panjang sekali. Dan kita masih baru sampai ke sirat ini, belum sampai ke jisir, nanti belum sampai lagi ke pintu surga, belum masuk ke dalam. Bagaimana kita belum menengok orang-orang yang hidup di neraka, karena ada 2 kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir.
Insyaallah mudah-mudahan setelah lebaran kita bisa lanjutkan kajian kita walaupun online insyaallah. Barakallahu fikum. Barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas pemaparannya. Ya terasa Ustaz 1,5 jam antum menyampaikan dalam keadaan berpuasa, Masya Allah. Ntar. Ya mungkin Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ana udah gak kuat sebenarnya, udah keringetan, udah kering ya. Pas nasallallahu mudah-mudahan jadi pahala buat kita semuanya jemaah. Assalamualaikum. Boleh bertanya, Pak Ustadz? Untuk sementara mungkin nggak dulu, Pak, karena Ustadznya juga mau sholat duhur. Ya silahkan Ustadz untuk ditutup dan menyimpulkan Ustadz. Nah, untuk pertanyaan insya Allah mungkin kita akan adakan sesi khusus tanya jawab tentang kehidupan setelah kematian ini. Jadi ana mohon maaf insya Allah karena di sini juga udah masuk waktu zuhur ya, udah selesai azan kita di sini. Insya Allah yang jelas kita harus yakin dengan kehidupan setelah kematian. Yang terpenting jadilah engkau orang yang cerdas. Yang kata Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikran wa ahsanahum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang cerdas adalah orang yang paling sering mengingat kematian dan orang yang paling matang persiapannya untuk setelah kematian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Jamaah mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ana serahkan kembali kepada Ustaz Luqman. Tafadhal. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Dan sebelum kita tutup, kami juga minta maaf atas tadi info dan link kajian yang tadi agak ribet untuk masuk sehingga nggak bisa langsung join. Saya mohon maaf. Dan kami dari panitia pekerja mengaji begitu pula juga kajian ini diadakan juga dengan SRB. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.